إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita di dunia ini punya aktivitas, punya kegiatan, dan kegiatan itu semuanya dengan izin Allah bisa kita lakukan. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya di akhirat kelak juga banyak kegiatan yang dimana kegiatan itu di neraka atau di surga. Bagaimana kegiatan para penghuni surga? Di penghuni surga kesibukan abadi yang penuh penyesalan. Ketika hari perhitungan telah selesai, ketika amal perbuatan ditimbang dan diputuskan, manusia terpisah. Sebagian menuju rahmat, sebagian menuju azab. Bagi mereka yang menolak kebenaran, meremehkan perintah Allah, dan wafat tanpa taubat, naudzubillah min dzalik, dimulailah kehidupan baru yang tidak mengenal istirahat. Itulah kehidupan penghuni neraka. Bukan tidur, bukan mati, bukan pula sekedar api, melainkan kesibukan abadi yang penuh azab dan penyesalan, jeritan dan permohonan yang tidak pernah berhenti. Sejak pertama kali mereka dilemparkan ke dalam neraka, suara yang terdengar bukan hanya gemuruh api yang bergejolak, melainkan jeritan manusia yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu bergolak. Dalam surat Al-Mulk ayat 7. Hari demi hari, bahkan selama-lamanya, khalidina fiha, mereka berteriak dan memohon. Dalam firman Allah disampaikan permohonan mereka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Jika kami kembali berbuat durhaka, sungguh kami orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Namun jawaban yang datang hanyalah kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tinggallah dengan hina di dalamnya, di dalam neraka maksudnya,
dan janganlah berbicara denganku. Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan mereka sampai ribuan tahun. Malang yang sungguh malang ketika manusia kelak tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka tidak lagi didengar. Terbakar kulit diganti, lalu terbakar kembali. Api neraka bukan seperti api dunia. Ia hidup menyala dan menguliti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kelak kehidupannya di neraka, dan setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan yang baru, terkelupas lagi ganti yang baru lagi, begitu seterusnya. Liyadhuqul adzab, untuk merasakan azab. Di dunia kulit yang terbakar akan mati rasa. Di neraka kulit diganti agar rasa sakit terus menerus. Dan ini bukan hukuman sesaat, melainkan kesibukan yang tiada henti. Makanan dan minuman yang menambah azab, bukan menambah lezat. Ketika lapar datang, mereka tidak diberi kelegaan, melainkan penderitaan yang bertambah. Allah berfirman, Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak berdosa. Buahnya pahit, panas, dan menyiksa. Kemudian tentang minuman mereka, Allah berfirman, jika mereka meminta minum, mereka diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika setetes dari zakum diteteskan ke dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Bisa jadi airnya kering, bisa jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu cuma setetes zakum yang diteteskan di dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mereka makan bukan untuk menghilangkan lapar, melainkan menambah azab. Mereka saling menyalahkan dan bermusuhan, walaupun di dunia dulu bersama-sama dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Teman-teman akrab pada waktu itu menjadi musuh satu sama yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 67. Pengikut menyalahkan pemimpin, anak menyalahkan orang tua, istri menyalahkan suami. Allah berfirman, sekiranya kami mentaati Allah dan Rasul, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka. Itu kata mereka. Namun penyesalan itu terlambat. Ingin mati tetapi kematian diharamkan. Kematian tiada akhir, tidak ada kematian di akhirat kelak. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, penyesalan demi penyesalan penghuni neraka berdatangan, tapi tiada arti bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal di akhirat kelak, marilah berusaha kita menjadi hamba yang bertakwa. Semoga kita dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, penghuni surga menjadi idaman kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra Mi'rajkan, apa yang dilakukan? Beliau dibersihkan hatinya, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya ketika sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kebersihan hati. Dari apa? Dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, dari ucapan-ucapan yang mungkin masih melekat di dalam hati, dari perasaan-perasaan yang memusuhi sesama muslim. Marilah senantiasa kita membersihkan hati, karena hati itu amalan, membersihkan hati itu amalan yang penting bagi kita sekalian. Betapa tidak di dalam keluarga saja kita dianjurkan menjaga hati. Terhadap anak yang menyakiti kita dianjurkan memaafkan, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi anak dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada istri, walaupun kita seorang suami yang menjadi pemimpin bagi keluarga kita, terutama bagi istri kita, tidak sepantasnya kata-kata lisan yang mendoakan, mendurhakai seorang istri. Lama-kelamaan hati istri itu akan keras. Sedikit-dikit kita bilang kamu durhaka, sedikit-dikit kita kamu berdosa, sedikit-sedikit kita mengatakan awas kamu nanti di neraka. Seperti ucapan kalimat besitan hati seperti ini akan menjadikan istri semakin keras, bukan semakin taat. Yang kita lakukan apa? Kita doakan, ya Allah berikanlah istri kita, ampunilah saya, ampunilah istri saya. Ya Allah, kalau di dunia saja saya enggak tega melihat anak saya sakit, melihat istri saya sakit, apalagi ketika disiksa di api neraka. Oleh karena itu kebersihan hati kita dimulai dari keluarga kita. Kita maafkan, memohonkan maaf kepada Allah, anak-anak kita dan istri-istri kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini bersama keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, di sisi lain kepada keluarga kita pun juga saling memaafkan antara muslim yang satu dengan yang lainnya, agar kelak kita bersama-sama di surga. Jika ada kesalahan jangan menghujat, mari mendoakan dan menasihati, itu yang lebih utama. Hujatan itu menambah kerak-kerak kotoran dalam hati kita. Rasulullah berapa kali dihina, berapa kali dihujat, berapa kali dilempari batu, tapi yang keluar dari lisan beliau adalah doa kebaikan, bukan doa kutukan, bukan doa permusuhan, bukan doa menyebar aib saudara sesama muslim. Oleh karena itu marilah kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih masuk surga duluan, hati yang kotor dicuci di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم رابطتها وأد مدها وأديا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. ولذكر الله في الصلاة.